of my life. I'll be with you, I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights. I'll thank Allah for all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Baiklah Bapak Ibu yang saya sayangi, di sini saya dengan nama Hifna Iftiar Bingung akan sedikit menjelaskan bagaimana tata cara keberangkatan haji gelombang 1 dari rumah ke Madinah, kemudian ke Makkah, kemudian lanjut lagi pulang ke rumah. Nah, jadi Bapak Ibu, kita kan sebentar lagi sudah masuk ke dalam bulan untuk keberangkatan haji. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara kita melaksanakan haji tersebut. Nah, sebelum masuk kita ke pembahasan, sini pemerintah menetapkan kepada jamaah Indonesia untuk memberikan 2 gelombang, yaitu gelombang pertama dan gelombang kedua. Nah, haji tersebut ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, gelombang pertama itu ketika jamaah pergi dari rumah kemudian langsung ke Madinah. Sedangkan kalau di gelombang kedua yaitu dari rumah langsung ke Mekah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih keberangkatan jamaah itu dari rumah kemudian ke Madinah, kemudian ke Mekah untuk melaksanakan haji dan kemudian pulang lagi ke tanah air. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan pelunasan untuk biaya keberangkatan haji dan setelah Bapak Ibu mendapatkan nomor porsi keberangkatan, setelah itu Bapak Ibu akan diberikan waktu menunggu beberapa hari. Nah, setelah waktu keberangkatan, sebelum keberangkatan Bapak Ibu akan dibawa ke asrama haji di provinsi masing-masing. Nah, setiap provinsi di Indonesia itu terdapat minimal itu 1 asrama haji. Nah, di asrama haji tersebut Bapak Ibu akan diberikan bimbingan tentang bagaimana haji tersebut, dan juga Bapak Ibu akan diperiksa kesehatan untuk terakhir kalinya, dan Bapak Ibu akan diperiksa dokumen-dokumennya apakah sudah lengkap atau belum. Nah, insya Allah di asrama haji tersebut Bapak Ibu akan mendapatkan uang living cost atau uang jajan dari pemerintah senilai 7.500 rial sampai 1.000 rial. Nah, itu akan diberikan kepada Bapak Ibu dalam uang rupiah. Keesokan harinya, setelah Bapak Ibu mendapatkan bimbingan, kemudian mendapatkan tes kesehatan, dan juga mendapatkan uang living cost, Bapak Ibu akan dibawa oleh ketua rombongan menuju bis yang sudah disediakan untuk kepergian ke bandara. Nah, bandaranya itu tergantung masing-masing provinsi. Misalnya saya dari Pekanbaru, maka jamaah haji tersebut akan dibawa ke bandara yang ada di Pekanbaru. Nah, kemudian Bapak Ibu dianjurkan untuk sholat zuhur atau asar. Nah, jika Bapak Ibu keberangkatannya sudah mendekati waktu sholat, disarankan untuk mengqadha atau menjamak sholatnya, karena Bapak dan Ibu sudah termasuk ke dalam jamaah yang musafir, yaitu diperbolehkan untuk menjamak dan mengqashar sholatnya. Kemudian di bandara atau di airport kita atau Bapak Ibu akan mengalami perjalanan kurang lebih 10 jam untuk sampai ke Madinah. Nanti di pesawat tersebut Bapak Ibu akan diberikan makan, diberikan minum, dan fasilitas lain. Nah, setelah 10 jam perjalanan, sampailah Bapak Ibu ke Bandara Pangeran King Abdul Aziz. Nah, itu terdapat di Madinah. Sampainya di Madinah, program pemerintah untuk jamaah haji adalah memberikan 8 hari 8 malam, yaitu tujuannya adalah agar jamaah-jamaah Indonesia bisa melaksanakan sholat 40 waktu di Madinah. Nah, yang ada hadisnya, barang siapa yang melaksanakan sholat 40 waktu, maka dia akan terbebas dari api neraka dan juga dari sifat kemunafikan. Nah, sholat tersebut yaitu sholat yang dilaksanakan di Madinah. Nah,
yaitu kenapa disebut 40 waktu? Karena satu hari itu ada 5 waktu. 5 kali 8 sama dengan 40. Nah, jadi kita harus satu hari satu malam itu sholat di Madinah selama 8 hari. Nah, apa saja sih program yang kita lakukan di Madinah? Nah, kita di Madinah ini melakukan program yang namanya City Tour atau mengunjungi atau ziarah ke makam-makam sahabat-sahabat Nabi. Nah, di sini kita akan diarahkan oleh ketua rombongan untuk berkeliling. Nah, contohnya seperti Taman Raudo. Nah, di Taman Raudo ini kita akan dibawa oleh ketua rombongan ke sana dan akan diberikan arahan dan bimbingan oleh ketua rombongan agar kita bisa masuk oleh ketentuan yang sudah ditentukan dan juga kita bisa beribadah di Taman Raudo tersebut. Setelah 8 hari di Madinah, kita akan dibawa ke Mekah oleh ketua rombongan. Kita ke Mekah itu untuk melaksanakan yang namanya umroh. Nah, setelah itu siap-siaplah jamaah-jamaah untuk berihram karena kita mau ke Bir Ali di Mekah untuk melaksanakan haji. Nah, untuk laki-laki dianjurkan dan juga perempuan untuk mandi sebelum berihram. Nah, mandi tersebut kita dipersilakan untuk berniat, berniatnya untuk mandi. Setelah itu bapak dan ibu diperbolehkan untuk memakai wangian seperti parfum ataupun deodoran, tapi tidak untuk di pakaian, tapi langsung ke tubuh kita. Untuk perempuan, pakaian ihramnya itu bebas asalkan syar'i dan menutup aurat. Sedangkan untuk laki-laki seharusnya untuk memakai 2 kain putih untuk atas dan untuk bawah. Nah, setelah itu kita disunahkan untuk sholat dulu. Sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah ini adalah sholat sunnah untuk berihram. Diniatkan untuk sholat sunnah itu akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berihram. Nah, setelah itu kita akan diarahkan oleh ketua rombongan untuk ke bis masing-masing kita. Nah, nanti itu bisnya itu memiliki ciri khas masing-masing. Misalnya bis kita nomor 6 warna merah, maka itu adalah bis yang akan membawa kita dari Makkah keliling terus sampai ke balik ke Madinah lagi. Itu adalah bis yang menjadi patokan kita pergi kemana-mana. Nah, perjalanan dari Madinah ke Makkah itu kurang lebih 6 jam. Di saat di perjalanan kita jangan lupa untuk melapaskan kalimat-kalimat talbiyah. Nah, sampainya kita di Mekah, kita akan diarahkan oleh ketua rombongan untuk diarahkan ke hotel masing-masing. Nah, ingat kita sampainya di hotel kita itu sudah berihram. Jadi kita sudah masuk larangan-larangan ihram. Jadi kita harus menjaga diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat membatalkan ihram kita. Nah, setelah itu sampainya di hotel kita meletakkan barang-barang, tidak dianjurkan untuk istirahat karena kita akan langsung ke masjid untuk mengambil yang namanya mikot atau niat. Nah, lanjutlah kita ke masjid Bir Ali dan di situ kita akan mengambil mikot atau niat. Yang bagaimana niat umroh adalah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umrata. Setelah itu Bapak Ibu akan diarahkan ke Ka'bah untuk melakukan tawaf. Tapi jika Bapak Ibu batal wudunya, maka dipersilakan dulu untuk berwudu karena tawaf itu diharuskan untuk yang namanya berwudu dan bersuci. Setelah kita sampai di Mekah, setelah kita beres-beres pakaian, maka kita lanjutkan yaitu ke Masjidil Haram untuk melanjutkan kegiatan yang namanya kegiatan umroh. Nah, pertama kali kita masuk ke Masjidil Haram, kita disunahkan untuk masuk dengan kegiatan kanan. Kemudian nanti kalau kita sudah masuk ke Masjidil Haram, kita akan melihat Ka'bah. Bapak di sini akan melakukan cara tahu bagaimana? Ayo pertamanya kita harus menjajarkan diri kita namanya Hajar Aswad. Nah,
itu kita melanjutkan untuk bersa'i, yaitu keliling Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Nah, di sini kita membaca doa, yaitu Innas Sofa wal Marwata min sa'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha alai ayat tawafa bihima. Di sini kita mengelilingi Bukit Sa'i dan Bukit Marwah itu sebanyak 7 kali. Setelah kita selesai melaksanakan umroh, langkah selanjutnya kita adalah menunggu waktu haji, ya, itu adalah di tanggal 8 Zulhijjah. Jadi kita itu selagi menunggu waktu untuk berhaji, kita itu melakukan kegiatan seperti banyak-banyak sedekah, banyak-banyak beribadah kepada Allah di Mekah. Nah, setelah tanggal 8 Zulhijjah, kita bersiap-siap untuk keberangkatan ke Arafah. Nah, kita berangkat pada saat tergelincirnya matahari di saat maghrib. Nah, nanti sesampainya di Arafah, kita di situ untuk wukuf di Arafah. Nah, kita mulai wukuf itu di saat ba'da zuhur sampai ke asar. Nah, di situ boleh jamaah menjamak sholatnya. Nah, tapi dianjurkan untuk sholatnya itu berjamaah. Nah, setelah itu menjelang maghrib dan saat tergelincir matahari, jamaah siap-siap untuk meninggalkan Arafah dan bersiap-siap untuk berangkat ke Musdalifah. Sesampainya di Musdalifah, kita di sini itu beristirahat dan mandi, yaitu bermalam. Nah, diperbolehkan istirahat, juga diperbolehkan kita untuk mencari kerikil untuk nanti kegiatan lempar jumroh. Tetapi biasanya pemerintah Indonesia sudah menyediakan kerikil tersendiri untuk jamaahnya sebanyak 70 buah. Nah, setelah itu keberangkatan ke Mina. Nah, sesampainya di Mina, kita bermabit di sana. Kemudian kita di tanggal 10 Zulhijjah kita melakukan lempar jumroh, yaitu jumrohnya jumroh di Aqobah. Kita di situ hanya melempar jumroh Aqobah saja pada tanggal 10. Kemudian jamaah bisa langsung pulang dan mengganti pakaian biasa. Setelah itu, nah, setelah sudah melempar jumroh Aqobah, Bapak Ibu dipersilahkan untuk bertahalul awal. Bertahalul awal itu adalah Bapak Ibu boleh memotong rambut sebanyak kurang lebih 3 helai minimalnya. Kalau banyaknya terserah ya. Nah, ini sudah masuk ke tahallul awal. Nah, di sini Bapak Ibu sudah selesailah larangan berihram semuanya kecuali bersenggama dengan istri atau berhubungan suami istri. Nah, setelah itu keberangkatan ke Mina. Nah, sesampainya di Mina kita bermabit di sana. Kemudian kita di tanggal 10 Zulhijjah kita melakukan lempar jumroh, yaitu jumrohnya jumroh di Aqobah. Kita di situ hanya melempar jumroh Aqobah saja pada tanggal 10. Kemudian jamaah bisa langsung pulang dan mengganti pakaian biasa. Setelah itu, nah, setelah sudah melempar jumroh Aqobah, Bapak Ibu dipersilahkan untuk bertahalul awal. Bertahalul awal itu adalah Bapak Ibu boleh memotong rambut sebanyak kurang lebih 3 helai minimalnya. Kalau banyaknya terserah ya. Ini sudah masuk ke tahallul awal.
Nah, di sini Bapak Ibu sudah selesailah larangan berihram semuanya kecuali bersenggama dengan istri atau berhubungan suami istri. Setelah itu di tanggal 11 dan 12 jamaah melanjutkan untuk melempar jumroh ula dan busto. Nah, di sini Bapak Ibu sudah menghabiskan 49 butir keriting. Nah, inilah yang disebut dengan nafar. Jika Bapak Ibu masih ingin bermalam di Mina untuk melakukan kegiatan lempar jumroh lagi di tanggal 13, maka Bapak Ibu akan disebut dengan nafasan. Nah, nanti di nafasan ini Bapak Ibu akan melempar jumroh lagi sehingga jumlahnya dari yang 49 menjadi 70 butir. Setelah itu lanjut ke Mekah. Nah, setelah kita sudah sampai di Mekah, kita melanjutkan yaitu tawaf terakhir, yaitu tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadahnya seperti tawaf yang pertama kali. Di sini setelah itu kita melakukan sa'i. Setelah melakukan sa'i dan setelah itu kita melakukan tahallul. Nah, tahallul di sini disebut tahallul yang kedua. Ya, di sini Bapak Ibu diharuskan untuk membuka kepalanya. Minimalnya 2-3 helai, tapi disunahkannya untuk membutakan kepalanya Bapak, tapi Ibu boleh 2 atau 3 helai rambut. Setelah itu, setelah selesai tawaf ifadah, kita melakukan yang terakhir adalah tawaf wada atau tawaf perpisahan. Ini dilakukan ketika kita ingin kembali ke bandara King Abdul Aziz untuk pulang ke rumah nanti. Nah, setelah itu kita ke hotel untuk berberes untuk siap-siap mau pulang ke tanah air. Nah, setelah itu Bapak Ibu melakukanlah yang namanya tawaf wada atau tawaf perpisahan.